Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Bagaimana Lahagu, dan juga Shalom Elohim, Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fei Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai dengan yang ke-32. Yang berbunyi demikian. Dengan judul perikop menentang nabi-nabi palsu. Ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 18, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ayat 19, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ayat 23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ayat 24, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ayat 25, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Ayat 26, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ayat 27, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Ayat 28, nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti ayat 29, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ayat yang ke-30, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Ayat 32, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, banyak nabi palsu yang sudah datang dalam dunia ini. Mereka ada di seluruh dunia. Mereka menentang firman Tuhan. Mereka menubuatkan nubuatan-nubuatan palsu, mimpi-mimpi yang palsu. Mereka menista firman Tuhan dan mengatakan, kamu akan selamat, kamu tidak akan pernah ditimpa oleh murka Tuhan. Nah, mereka ini hanya mengutarakan isi hatinya sesuai dengan kehendak hatinya, padahal itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka oleh dipakai oleh si jahat untuk membinasakan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah bercahaya ataupun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar apa? Agar mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan beralih kepada ilah-ilah lain atau baal-baal di dalam dunia ini.
Nah, Tuhan sangat menentang para nabi-nabi palsu ini. Tuhan tidak pernah mengutus mereka, Tuhan tidak pernah membuatkan apa-apa kepada nabi-nabi palsu ini. Tetapi mereka giat, ya, mereka sangat giat untuk menubuatkan kebohongan-kebohongan palsu. Mereka mengajarkan kebohongan dan mereka seperti malaikat terang, ya. Mereka datang seperti mereka itu suci, mereka saleh, padahal mereka itu seperti serigala yang berbulu domba, menerkam umat-umat Tuhan, membawa ke lembah pembantaian, sehingga umat Tuhan itu yang buta tuli telanjang, yang tidak mencari kebenaran, akan jatuh dalam lembah kekelaman, dibawa oleh si nabi-nabi palsu ini. Nah, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat. Dia tahu apa yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini. Mata Tuhan ada di mata mana, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, aku bukanlah Allah yang dari dekat, tapi juga Allah yang dari jauh. Tuhan melihat apa yang ada di dekat dan Tuhan melihat apa yang jauh. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan di dalam gelap dan Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan di dalam terang. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu dan peka menilai ciri-ciri daripada nabi-nabi palsu ini. Mereka datang memakai jubah-jubah keagamaan, mereka memakai jubah-jubah kesalehan yang sepertinya mereka itu orang yang beriman, tetapi mereka lah itu si jahat yang mau membinasakan semua umat Tuhan. Ya. Nah, mereka mengatakan mereka telah bermimpi ini, mereka telah bermimpi itu, dan mereka merekakan semua isi hatinya yang palsu untuk menarik umat-umat Tuhan, untuk menarik mamon dari umat-umat Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Mereka menginginkan pujian dan sorak daripada anak-anak Tuhan yang sudah dia ikat hatinya, dia ikat keinginan dagingnya untuk dia bawa bersamanya ke lembah kekelaman. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Maka Tuhan akan menjadi penentang dari para nabi-nabi palsu ini. Tuhan akan menjadi lawan dari para nabi-nabi palsu ini, dan Tuhan akan menimpakan murka atas kepala orang-orang fasik ini. Nah, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengerti di akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu dan banyak sekali yang mereka buat untuk mengecoh kita. Ya, janganlah kita mendengarkan nabi-nabi palsu ini kalau mereka mengatakan, oh Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus ada di sini. Nah, itu hanyalah tipu muslihat mereka. Apalagi saat ini, di zaman akhir ini, teknologi sangat diagung-agungkan. Mereka akan memakai teknologi untuk membuat suatu juru selamat yang palsu. Mereka akan membuat seperti Tuhan Yesus, seperti sosok Tuhan Yesus. Mereka akan membuat teknologi yang disebut dengan Bluebeam. Mereka akan mengecoh anak-anak Tuhan yang tidak mencari kebenaran firman Tuhan dan tidak mau mengakui kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka dipaksa untuk menista firman Tuhan. Kalau kita katakan kebenaran, mereka katakan itu palsu, itu sesat. Nah, itulah yang diinginkan oleh si nabi palsu ini, agar setiap anak-anak Tuhan itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi percaya kepada ilah-ilah lain dan dipaksa untuk menyembah Baal-Baal zaman akhir ini. Nah, itu mereka pakai dengan teknologi saat ini, yaitu AI. Ya, kita dipaksa untuk menyembah, untuk mengungkapkan isi hati kita kepada teknologi ini. Sementara kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar. Kenapa kita mesti mengutarakan isi hati kita kepada benda mati? Ya, walaupun benda itu mereka hidupkan dengan sihir-sihir mereka, sehingga bisa berbicara, sehingga bisa seakan-akan mempunyai solusi atas masalah hidup kita, atas kehidupan kita. Tidak, dia tidak punya kendali atas kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang punya kendali atas kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu milik Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekiranya mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, bukalah hati kita, rendahkan hati kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati dan pikiran kita untuk menuntun kita ke jalan kebenarannya, ke jalan Tuhan Yesus Kristus,
ke jalan, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita dari kekungkungan maut dunia ini. Demikian yang bisa saya bagikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Saya terbatas dalam kata-kata saya. Kiranya Roh Kudus yang terus membimbing kita untuk lebih berwaspada dan berjaga-jaga mengenai ajaran sesat dari nabi-nabi palsu yang mau membinasakan kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, kita akan menutup kesaksian ini dengan mengangkat satu pujian, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Haleluya, amin.